Halo semuanya, malam ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang mungkin tidak pernah Anda sangka begitu penting bagi hidup Anda. Bayangkan sebuah malam yang hening, lampu kamar temaram, suara kipas berputar perlahan. Lalu saya berbisik lembut ke telinga Anda. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup jika terus meremehkan tidur Anda. Terdengar dramatis? Ya, tentu saja. Tapi begitulah kenyataannya, kurang tidur bisa sama berbahayanya dengan merokok atau makan junk food non-stop. Sebelum kita meluncur semakin dalam, izinkan saya menyampaikan ajakan yang sederhana namun penting. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Sekarang, tuliskan di kolom komentar Anda sedang menonton dari kota mana dan pukul berapa saat ini. Ada sesuatu yang magis membaca komentar orang dari seluruh dunia yang sama-sama mencari ketenangan dalam satu hal. Tidur yang nyenyak. Sekarang matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Anda tahu, ada sebuah lelucon yang sering saya dengar sejak dulu. Tidur itu untuk orang lemah. Lucunya, banyak yang bangga bisa begadang, seolah sedang memenangkan lomba. Tapi kenyataannya, otak yang kelelahan sama sekali tidak menambah kecerdasan. Jika ada lomba, siapa paling cepat menghancurkan kesehatan sendiri? Itu mungkin baru masuk akal. Lihat, tubuh manusia terlalu cerdas untuk ditipu dengan kopi 3 gelas atau minuman energi berlabel extra shot. Pada akhirnya, sistem akan menagih harga, jantung bekerja lebih keras, daya tahan tubuh melemah, emosi jadi seperti roller coaster tanpa rem. Saya masih ingat masa mudaku, saat sekolah kedokteran di tahun 70-an. Waktu itu, kami menganggap normal kalau harus begadang 2 malam demi ujian, lalu bangga bisa bertahan. Padahal, wajah kami sudah seperti zombie berkedok jas putih. Salah satu profesor saya pernah memperingatkan, anak-anak, tidak ada yang bisa menipu waktu istirahat. Kami menanggapi dengan tawa, tetapi tahukah Anda, 5 tahun berselang, separuh dari kami bergelut dengan maag kronis dan nyeri kepala permanen. Saya rasa itu peristiwa kebijaksanaan usia tua pertama yang saya saksikan. Tubuh selalu mencatat utang tidur dan akan menagih pada waktunya. Mari kita bawa diri ke statistik modern. Setiap tahun, puluhan ribu kematian dihubungkan dengan kurang tidur. Itu angka yang lebih tinggi dari banyak penyakit menular. Ironisnya, tidak ada pengumuman darurat kesehatan global karena orang seakan masih menganggap tidur hanyalah pelengkap hidup, bukan fondasinya. Padahal, bayangkan saja, jika setiap pekerja tidur cukup 7-8 jam, berapa kecelakaan kerja, tabrakan mobil, atau kesalahan medis bisa dihindari. Ada penelitian yang bahkan menyebut kurang tidur 24 jam sama buruknya dengan menenggak alkohol. Cukup untuk masuk kategori tipsy. Jadi, secara teknis, orang yang begadang adalah pengemudi mabuk legal. Menakutkan? Ya. Agak lucu juga kalau dipikirkan. Anda bisa ditilang karena minum bir, tapi tidak karena menunggu drakor sampai jam 3 pagi. Saya melihat banyak orang hanya peduli pada tidur ketika mereka sudah hampir jatuh sakit. Ada pasien paruh baya saya yang setiap minggu harus melakukan perjalanan dinas lintas waktu. Ia berkata, "Dok, saya selalu mengantuk di siang hari. Jadi saya pikir 2 gelas espresso cukup." Saya hanya menatapnya lama, lalu berkata, "Kopi bukan perban untuk pendarahan arteri, Pak." Ia diam, mungkin merasa tersindir, tapi akhirnya menyadari maksud saya. Strategi tambal sulam tidak bertahan lama. Tentu saja, saya bukan pengkhotbah apatis yang melarang segala kenikmatan. Hei, saya pun terkadang menonton drama dan lupa waktu.
tetapi kuncinya adalah seimbang. Menghargai tidur seperti kita menghargai makanan sehat. Masalahnya, tidur tidak berwujud seperti nasi di piring. Ia hanya dirasakan setelah hilang. Dan otak dengan segala keangkuhannya sering menyangkal peringatan. Pernahkah Anda terbangun setelah tidur 3 jam, merasa segar, lalu percaya bahwa berarti cukup? Itu hanya tipuan sementara. Bukan berarti selanjutnya tubuh tidak menghitung utang itu. Sekarang, sedikit informasi aneh untuk bumbu percakapan. Tahukah Anda bahwa jerapah hanya tidur sekitar 2 jam per hari? Ya, mereka tidak punya kemewahan berlama-lama karena harus terus waspada dari predator. Jadi, lain kali seseorang menyombongkan, saya cuma tidur 2 jam semalam dan baik-baik saja. Jawab saja, selamat, Anda semakin mirip jerapah. Tentu saya tidak mengatakan manusia harus meniru jerapah. Kita bukan makhluk berkaki panjang yang bisa makan sambil berdiri setinggi pohon. Otak manusia jauh lebih rumit, dan tidur adalah bengkel wajib bagi semua kabel di dalam kepala ini. Ada pengalaman pribadi lain yang membuat saya semakin yakin. Beberapa tahun lalu saya menjalani check up rutin, dan dokter muda mengatakan, "Pak, tekanan darah Anda agak tinggi untuk usia sekuat ini." Saat itu, saya sadar beberapa minggu belakangan memang tidur saya tidak teratur karena terlalu sibuk dengan penelitian. Saya mengira usia tua penyebab utama. Setelah saya kembali ke rutinitas tidur ketat selama 3 minggu, hasil medis saya membaik drastis. Itu seperti tamparan lembut. Ilmu saya sendiri memverifikasi melalui tubuh saya. Jika kita bicara dari sisi akademis, ada perdebatan panjang tentang pertanyaan klasik. Apakah kualitas tidur lebih penting daripada kuantitas? Beberapa peneliti bersikeras bahwa durasi lebih dominan, sementara kelompok lain mengatakan kualitas fase dalam REM. Konsolidasi memori adalah kuncinya. Saya pribadi sering menambahkan catatan manis. Dua-duanya penting, ibarat nasi dan lauk. Tidak bisa Anda hanya makan sambal tanpa nasi, atau nasi tanpa sesuatu di atasnya, kecuali sedang diet sangat unik mungkin. Jadi, malam ini kita akan menyelami bukan hanya betapa buruknya tidur minim, tetapi juga betapa sederhana dan indahnya cara memperbaikinya dengan apa yang sudah tersedia di dapur atau pekarangan rumah. Jangan khawatir, saya tidak akan menguliahi gaya rumit. Kita akan santai, dengan humor secukupnya, seperti teman ngobrol larut malam. Biarkan imajinasi Anda bermain, secangkir teh hangat, aroma lembut bunga, suara kipas, dan pikiran pelan-pelan melepaskan genggamannya. Kita baru saja membuka pintu. Di baliknya, ada resep sederhana. Kisah nyata pasien, penelitian ilmiah yang tidak membosankan, sampai rahasia kecil yang saya uji sendiri selama puluhan tahun. Ingat, perjalanan kita ini bukan sekadar tentang tips tidur, tapi tentang menyusun ulang seluruh cara pandang Anda pada hubungan dengan malam. Karena tidur bukan musuh produktivitas, justru ia fondasi setiap keberhasilan di siang hari. Saya harap Anda nyaman duduk sekarang. Ambil bantal, tarik selimut bila dingin. Biarkan suara saya membawa Anda lebih dalam. Setelah ini, kita akan mulai membongkar bahaya nyata dari tidur singkat. Dan Anda akan mengerti kenapa saya tidak berlebihan mengatakan hidup Anda bergantung padanya. Sekarang ketika suasana sudah lebih tenang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sering dianggap remeh, tetapi sesungguhnya dapat menjungkir balikan hidup. Bahaya tersembunyi dari tidur singkat. Saya menyebutnya bom waktu senyap. Tidak ada ledakan keras, tidak ada asap membubung, tetapi hasilnya bisa lebih fatal daripada sekadar terlambat bangun besok pagi. Tahukah Anda, saat kita kurang tidur, otak tidak hanya merasa ngantuk, ia sebenarnya memasuki pola kacau mirip kondisi mabuk. Sering saya memulai penjelasan kepada pasien dengan kalimat, tidur 4 jam sama buruknya seperti minum 2 gelas vodka di pagi hari.
Biasanya pasien tertawa kecil, tetapi dengan cepat berhenti tertawa ketika saya lanjutkan. Bedanya, polisi bisa menilang Anda jika mengemudi dalam keadaan mabuk, tapi tidak ada polisi yang menilang Anda karena kurang tidur. Padahal akibatnya sama berbahayanya. Itu kedengaran hiperbolis. Mari kita lihat data. Orang yang tidur kurang dari 5 jam semalam memiliki risiko 11,5 kali lipat lebih tinggi terlibat kecelakaan lalu lintas. Angka itu bukan sekadar statistik kering. Itu berarti ratusan, bahkan ribuan nyawa melayang hanya karena seseorang menahan kelopak matanya di jalan tol. Bayangkan, betapa ironisnya kita memasang sabuk pengaman, mengaktifkan airbag, bayar asuransi, tetapi melupakan satu hal mendasar, tidur cukup. Saya pernah memiliki pasien muda, supir truk berusia 32 tahun. Sebut saja namanya Andri. Ia datang dengan wajah penuh rasa bersalah. "Dok, saya sempat mengantuk dan melindas pembatas jalan. Untung tidak ada mobil lain. Ia selamat, tapi truknya hancur separuh." Saat saya tanya berapa lama tidurnya malam itu, ia berkata, 2 jam. Saya menghela napas panjang, lalu dengan jujur berkata, "Andri, Anda beruntung, sangat beruntung. Lain kali, orang lain mungkin tidak seberuntung itu." Itulah titik di mana ia berjanji menjaga tidur, bahkan lebih ketat daripada menjaga dompetnya. Mari kita bahas tubuh. Kurang tidur membuat sistem imun runtuh, seperti pagar yang berlubang. Penelitian besar membandingkan dua kelompok, satu tidur cukup, satu lagi kurang tidur hanya semalam. Saat keduanya disuntikan virus flu, kelompok kurang tidur hampir 3 kali lebih banyak yang jatuh sakit. Jadi, jika ada teman yang berkata nul, saya kuat kok, 2 jam cukup. Balas saja, "Ya, kuat sakit flu mungkin." Humor ringan kadang lebih efektif membuka mata ketimbang kuliah panjang. Nah, tubuh kita punya mekanisme unik. Setiap kali kita tidur, temperatur inti tubuh turun sedikit. Itu tanda sistem sedang melakukan proses riset. Tetapi jika kita potong durasi tidur atau bangun terlalu sering, siklus riset itu gagal. Pikirkan komputer yang tidak pernah Anda restart, hanya dimatikan layarnya. Awalnya mungkin masih jalan, tetapi lama-lama error menumpuk sampai akhirnya hang total. Otak manusia sama saja, butuh restart sejati. Anehnya, ada perdebatan akademis kecil yang menarik perhatian saya selama bertahun-tahun. Para ilmuwan masih saling silang soal fungsi REM sleep, tidur bermimpi. Satu kubu percaya bahwa itu penting untuk konsolidasi memori, sementara kubu lain mengatakan fungsinya lebih pada regulasi emosi. Saya pribadi memilih sikap diplomatis. Mengapa tidak keduanya? Saya kira tubuh kita terlalu efisien untuk mengalokasikan 25% dari seluruh tidur hanya demi satu fungsi. Itu seperti membiarkan sebuah ruangan besar hanya untuk menyimpan satu kursi. Lagi pula, pengalaman klinis saya menunjukkan, pasien yang kehilangan REM sleep karena gangguan tertentu bukan hanya pelupa, tapi juga lebih mudah marah. Jadi, saya condong pada pandangan ganda itu. Kembali pada pengalaman pribadi. Suatu ketika saya masih muda, saya terlalu semangat mengejar penelitian. Selama seminggu, saya tidur hanya 3-4 jam sehari. Pada hari kelima, saya berjalan ke ruang kuliah. Lalu tiba-tiba lupa nama rekan dosen yang hanya sehari lalu saya ajak makan siang. Ini memalukan sekaligus menakutkan. Saya, seorang calon dokter, bisa kehilangan potongan memori begitu saja. Untunglah saya menyadari gejala ini dan segera kembali disiplin tidur. Itu momen kebijaksanaan sederhana. Tidak peduli seberapa pintar, otak manusia tetap benda biologis yang perlu istirahat. Sekarang, informasi aneh lainnya yang mungkin membuat Anda tersenyum.
Laba-laba tertentu tidur dengan cara menggantung mirip ayunan kecil, bergoyang pelan seperti bayi. Para peneliti menyebutnya sebagai dream swing. Jadi, jika Anda mendapati diri terlelap di kursi goyang dan merasa malu, ingat, bahkan laba-laba pun melakukannya. Bedanya, mereka tidak perlu menuliskan laporan keesokan harinya. Ada juga sisi emosional. Kurang tidur membuat amigdala, bagian otak yang memproses rasa takut dan marah, menjadi hiperaktif. Itu sebabnya orang yang kurang tidur cenderung mudah tersinggung, seperti singa lapar di kebun binatang. Akibatnya, konflik kecil dengan pasangan atau rekan kerja bisa meledak besar-besaran hanya karena otak Anda gagal menekan tombol tenang. Saya pernah berkata pada seorang klien, mungkin bukan istri Anda yang terlalu cerewet, mungkin otak Anda saja yang kurang tidur. Ia tertawa getir, tetapi seminggu kemudian kembali dan mengaku istrinya lebih menyenangkan sejak ia tidur 7 jam. Saya jawab, saya yakin yang berubah bukan istri Anda, tapi filter emosional Anda. Pada tahap ini, mungkin Anda mulai berpikir, oke, kurang tidur memang buruk, tetapi saya bisa mengejar tidur di akhir pekan. Itu ide populer yang disebut weekend catch up. Namun sayangnya, penelitian menunjukkan bahwa meski jam tidur tambahan di akhir pekan bisa sedikit memperbaiki mood, kerusakan metabolik dan hormon akibat begadang terus-menerus tidak bisa disembuhkan hanya dengan tidur panjang 2 malam. Bagaikan mencoba membayar tagihan listrik setahun dengan uang jajan 2 hari. Hutang tetaplah hutang. Sebagai penutup bagian ini, izinkan saya bercerita singkat. Ketika umur saya baru menginjak 60-an, ada periode di mana saya merasa tubuh ini mulai melemah. Saya khawatir, mungkin inilah tanda-tanda usia. Tetapi setelah saya mendisiplinkan tidur, energi kembali, bahkan lebih kuat dari ketika usia 50-an. Itu mengajari saya sesuatu, bukan selalu usia yang membuat kita lemas. Kadang itu hanya kurang tidur yang menyamar sebagai tanda penuaan. Jadi, jangan tunggu hingga tubuh Anda membuat peringatan darurat. Mulailah sekarang. Ingat, tidur singkat bukan sekadar soal rasa kantuk. Ia bisa menghancurkan daya tahan tubuh, kestabilan emosi, keselamatan di jalan, bahkan hubungan pribadi Anda. Sebentar lagi, kita akan sampai pada pertanyaan besar. Kalau obat tidur bukan solusi, lalu apa? Disinilah saya mulai menemukan jalannya 50 tahun lalu, jalan kembali ke alam. Tapi sebelum masuk ke bagian itu, tarik napas dalam, rileks sebentar, dan biarkan pikiran Anda menganalisis sudah berapa malam Anda membayar hutang dengan tubuh sendiri. Pada titik ini kita sudah menyadari betapa kurang tidur ibarat perangkap yang tampak sepele namun berbahaya. Pertanyaan selanjutnya yang selalu muncul, terutama dari pasien-pasien saya, Lita, adalah, kalau begitu, apakah saya sebaiknya langsung minum obat tidur saja? Pertanyaan wajar. Di dunia modern, kita terbiasa mencari jalan pintas. Pusing kepala, telan pil, asam lambung naik, telan kapsul, sulit tidur, ya, obat tidur. Rasanya praktis, instan. Seperti aplikasi ponsel yang hanya perlu sekali klik. Tetapi sayangnya, tubuh manusia bukan sistem operasi digital. Ia jauh lebih kompleks dan juga jauh lebih keras kepala. Dalam puluhan tahun praktik saya sudah terlalu sering menyaksikan bagaimana pasien yang menggunakan obat tidur akhirnya terjebak dalam siklus ketergantungan. Awalnya mereka merasa terbantu, bisa tidur cepat. Lalu setelah sebulan, dosis yang sama tak lagi manjur. Mereka menambah dosis, tidur sebentar, lalu bangun pagi dengan kepala berat seperti dipenuhi kabut. Beberapa bahkan sampai tidak bisa tidur sama sekali jika tidak ada pil. Itu seperti meminjam kursi dari tetangga setiap malam. Lama-lama, Anda tidak lagi punya kursi sendiri.
Sebenarnya saya tidak anti obat tidur sepenuhnya. Ada kondisi tertentu, seperti kasus trauma besar atau kecemasan parah di mana obat sementara benar-benar diperlukan. Tapi sebagai jalur jangka panjang, itu sama saja dengan mencoba mengajarkan orang berenang menggunakan pelampung selamanya. Begitu pelampungnya lepas, tubuh langsung panik. Saya ingat salah satu pasien saya, seorang wanita yang sejak usia 40-an bergantung pada obat tidur. Saat umurnya menginjak 65, ginjalnya mulai menunjukkan masalah. Dokter lain memintanya berhenti, tapi ia tidak bisa. Malam tanpa obat berarti malam tanpa tidur sama sekali. Saya melihatnya dengan perasaan getir. Obat yang dulunya pertolongan kini berubah jadi borgol. Pada momen itulah saya semakin percaya ada jalan lain. Jalan yang lebih sesuai dengan ritme alam, yang tidak hanya memberi tidur, tetapi mengembalikan tubuh pada keseimbangannya. Dalam bahasa sederhana, kita menyebutnya solusi alami. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Bisakah segelas minuman hangat atau aroma bunga benar-benar menyaingi keampuhan pil? Jawabannya, ya. Jika Anda bersabar dan konsisten, tubuh sebenarnya suka keteraturan. Ia hanya butuh dipandu kembali seperti anak kecil yang dituntun pulang setelah tersesat di pusat perbelanjaan. Disinilah letak kebijaksanaan usia tua yang saya peroleh. Semakin lama saya berkecimpung dalam dunia medis, semakin saya sadar bahwa tidak semua masalah harus dijawab dengan resep di kertas putih. Banyak jawaban yang sudah ada sejak berabad-abad, diwariskan dalam bentuk ramuan tradisional atau kebiasaan sederhana yang sekarang sering kita abaikan karena terlalu fokus pada kemajuan. Ingatlah, kemajuan bukan selalu berarti menumpuk obat kimia. Kadang kemajuan berarti menyaring kebijaksanaan lama dengan ilmu modern untuk menemukan keseimbangan baru. Ada satu informasi aneh tetapi menarik. Di Jepang ada istilah inemuri yang artinya secara harfiah tidur sambil hadir. Budaya mereka memungkinkan orang tidur sebentar di transportasi umum atau bahkan di tempat kerja. Dan itu dianggap tanda seseorang rajin bekerja sampai-sampai kelelahan. Lucu, bukan? Di satu sisi mereka sangat menghormati kerja keras. Di sisi lain mereka juga melegitimasi tidur singkat di tengah kesibukan. Jadi meskipun terlihat aneh, ada pengakuan implisit. Tidur adalah bagian tak terelakkan. Yang membedakan hanya cara kita menyikapinya. Ketika berbicara soal natural remedy, tentu muncul perdebatan akademis juga. Ada kubu yang meremehkan, menyebutnya sekadar efek placebo. Tetapi seiring bertambahnya penelitian, bukti-bukti sains memberi kejutan. Misalnya, senyawa tertentu dari tanaman terbukti mengubah gelombang otak, mengendurkan ketegangan saraf, menurunkan denyut jantung. Efeknya nyata dan terukur. Jadi, apakah semua hanyalah imajinasi? Saya menjawab, mungkin tidak. Toh, bahkan jika sebagian hanya efek placebo, apakah itu buruk? Jika tubuh bisa tertidur damai karena percaya segelas teh madu membantu, bukankah itu tetap kemenangan? Saya sering berkata, kadang yang kita perlukan bukan perdebatan benar atau salah, melainkan tidur nyenyak. Dan itu sendiri adalah kebenaran sederhana. Saya ingin berbagi pengalaman pribadi kecil. Ketika berusia 66 tahun, saya mengalami masa sulit karena kehilangan salah satu sahabat lama. Pikiran berkecamuk, malam terasa panjang. Saya tahu obat tidur bisa membuat saya knock out, tetapi hati kecil menolak. Jadi saya mencoba kembali ke kebiasaan lama orang tua saya, meminum ramuan hangat dari madu dan kayu manis, sambil mendengarkan musik lembut. Awalnya, saya ragu. Malam pertama masih gelisah, malam kedua lebih baik, malam ketiga saya tidur 7 jam penuh dengan mimpi aneh tetapi menenangkan. Saya tersadar, tubuh memang butuh waktu untuk belajar ulang. Kita harus memberi kesempatan, dan setelah itu, saya kembali mendalami semua resep alami dengan gairah penelitian baru. Tentu,
Setiap kali membicarakan hal ini, saya tak lupa menyelipkan humor kecil agar suasana tidak terlalu berat. Misalnya, saya pernah bilang ke audiens, jika Anda bergantung pada obat tidur, bayangkan besok apotek tutup karena libur nasional. Apa yang akan Anda lakukan? Menunggu toko buka sambil melek seminggu? Kalau begitu, lebih baik Anda punya cadangan strategi di dapur sendiri. Biasanya tawa pecah, tapi sesudahnya orang mengangguk serius. Karena memang benar, kemandirian dalam tidur itu vital. Sekarang, mari kita pikirkan bersama. Apakah lebih masuk akal jika kita, makhluk yang dibesarkan dalam interaksi ribuan tahun dengan alam, percaya bahwa madu, rempah, buah, dan wangi bunga hanyalah aksesoris? Atau justru mereka bagian penting dari bahasa tubuh yang kita mulai lupa artikan? Saya condong ke pilihan kedua. Dan karena itu, saya akan memperlihatkan pada Anda langkah demi langkah. Setelah ini, kita akan membuka pintu pertama ke arah solusi alami yang paling sederhana. Sesuatu yang manis, harum, mudah dibuat, dan mungkin sudah ada di rak dapur Anda saat ini. Tidak perlu izin dokter, tidak ada efek samping kecuali mungkin senyum lega. Tapi jangan buru-buru. Nikmati jeda sejenak, hirup udara, tarik napas. Yakinlah, kita sedang bergerak dari jalan buntu ke jalur yang terang. Jalan yang mungkin lebih lambat dari pil, tetapi jauh lebih pasti bagi kesehatan jangka panjang. Kita sudah sampai ke pintu pertama, obat manis sederhana dari dapur. Saya sering menyebutnya dengan penuh kasih sebagai ramuan madu dan kayu manis untuk tidur nyenyak. Dan percayalah, ini bukan sekadar kombinasi yang enak di lidah. Di balik rasa manisnya, ada mekanisme biologis yang bekerja bagai orkestra malam. Mari saya mulai dengan pengalaman nyata. Beberapa tahun lalu, seorang ibu rumah tangga bernama Lestari datang kepada saya dengan wajah lelah. Ia sudah menggunakan obat tidur selama 8 tahun. Dok, kalau saya tidak minum pil, saya bisa berbaring 3 jam tanpa bisa terpejam. Katanya, saya menyimak dengan penuh simpati. Lalu saya bertanya, pernahkah ibu mencoba madu hangat sebelum tidur? Ia tertawa getir. Madunya sih ada, untuk suami kalau batuk. Tapi masa bisa bantu saya tidur? Saya pun menjelaskan bahwa madu bukan hanya obat batuk buatan nenek, tapi kaya akan triptofan, sebuah asam amino yang menjadi bahan baku serotonin dan pada akhirnya melahirkan melatonin, hormon tidur alami. Sore itu, saya menulis resep paling sederhana dalam karier saya. 1 sendok makan madu alami, ditambah sejumput kayu manis bubuk. Larutkan dalam segelas air hangat diminum 30 menit sebelum tidur. Tidak ada nama generik, tidak ada dosis dalam miligram, hanya pelukan kecil dari dapur. 2 minggu kemudian, ia kembali dengan wajah berseri. Dok, saya hanya butuh pil tidur 2 kali dalam 2 minggu ini. Biasanya 12 kali. Rasanya hati saya ikut hangat seperti madu itu sendiri. Inilah contoh bahwa alam sering kali punya solusi yang lebih elegan. Sekarang kita bahas teorinya. Madu bekerja seperti supir bus yang menjemput triptofan dan dengan manis mengantarkannya menembus pagar darah otak. Tanpa glukosa alami dari madu, triptofan sering terdampar dan tidak bisa masuk ke otak. Kayu manis, di sisi lain, membantu menjaga kadar gula darah stabil sepanjang malam, sehingga Anda tidak terbangun pukul 3 dini hari dengan rasa lapar misterius. 2 sekutu alami ini ibarat duo lawak kocak yang sebenarnya sangat cerdas. Yang satu menenangkan, yang satu menjaga agar Anda tidak terbangun. Jika saya pakai sedikit humor, madu adalah seperti sahabat manis yang selalu mengantar pulang. Sementara kayu manis itu teman satpam yang menjaga pintu tetap aman sepanjang malam. Kalau kita tarik ke jalur ilmiah,
Hasil penelitian di jurnal internasional menunjukkan bahwa konsumsi madu sebelum tidur bisa meningkatkan kadar glikogen hati yang mencegah otak memicu pelepasan kortisol, hormon stres di tengah malam. Jadi sebenarnya yang terjadi bukan hanya Anda merasa manis di lidah, tetapi seluruh sistem tubuh merasa aman. Dan keamanan itu sendiri adalah tiket emas ke negeri mimpi. Inilah bagian kebijaksanaan usia tua yang semakin saya hargai. Seringkali tidak perlu solusi rumit. Yang sederhana justru menenangkan. Sekarang, sedikit selingan informasi aneh untuk mencairkan suasana. Ternyata, lebah tidak hanya menghasilkan madu. Mereka juga menari untuk berkomunikasi rute nektar kepada teman-temannya. Waggle Dance namanya. Semacam GPS versi lebah. Jadi bayangkan, saat Anda menikmati madu di gelas hangat, ada cerita romansa lebah yang menari di ladang bunga demi setetes kemanisan yang kini membantu Anda tidur. Rasanya puitis, bukan? Mari kita perhatikan cara membuat ramuan ini dengan detail. Karena, percaya atau tidak, detil kecil bisa memengaruhi hasil. Pertama, gunakan madu murni, bukan yang bercampur sirup gula. Jika memungkinkan, madu lokal yang tidak dipasteurisasi terlalu panas, sehingga enzim dan nutrisinya tetap utuh. Kedua, pilih kayu manis asli, Ceylon cinnamon, daripada cassia, karena yang pertama lebih tinggi antioksidan dan lebih lembut di lambung. Campuran idealnya adalah 1 sendok makan madu murni dengan 1/4 sendok teh kayu manis bubuk. Dituangkan ke dalam 1 cangkir air hangat, aduk perlahan sampai larut. Kemudian hirup aromanya sebelum meneguk. Ya, benar, hirup dulu. Karena aroma hangat rempah itu sudah menenangkan saraf sebelum cairan turun ke lambung. Suatu malam, saya mencoba resep yang sama setelah hari yang penuh rapat melelahkan. Saya duduk di kursi tua, menyeruput perlahan. Rasanya manis, sedikit pedas, lalu hangat menjalar ke tubuh. 10 menit kemudian mata saya terasa lebih berat. Pikiran pun mulai melunak. Saya mendapati diri tertawa kecil. Ternyata saya juga pasien bagi ramuan saya sendiri. Itulah sisi jujur menjadi manusia. Kadang kita tahu teori, tapi lupa mencobanya untuk diri sendiri. Seperti biasa, ada perdebatan akademis di sekitar hal ini. Sebagian peneliti skeptis mengatakan tidak ada data yang cukup menunjukkan madu kayu manis memengaruhi kualitas tidur. Tapi loh, bukankah klinis pasien saya ribuan jumlahnya justru mengalami perubahan signifikan? Apakah kita percaya angka statistik kecil atau ribuan napas lega dari orang-orang yang akhirnya bisa tidur? Saya cenderung mengambil jalan tengah. Masih banyak penelitian yang perlu dilakukan. Tetapi bukti kualitatif di lapangan terlalu besar untuk diabaikan. Saya ingin menutup bagian ini dengan cerita kecil dari seorang nenek pasien saya di Yogyakarta. Nenek itu berkata kepada saya, "Nah, dulu zaman Jepang, kami tidak punya obat tidur. Kalau sulit tidur, cukup minum air madu. Tubuh lebih jinak setelah itu." Mendengar itu, saya tersenyum. Ternyata, resep puluhan tahun lalu masih relevan. Kadang yang kita butuhkan hanyalah menghidupkan kembali kebiasaan lama yang hampir punah. Malam ini, jika Anda punya madu dan kayu manis di dapur, mengapa tidak mencoba? Tidak ada yang rugi. Selain segelas air hangat, kalau berhasil, Anda akan masuk ke pertemuan damai dengan diri sendiri, ditemani pelukan manis alam. Jadi ketika seseorang bertanya apakah solusi alami bisa menandingi pil tidur, Anda bisa menjawab, ya, ramuan ini sudah menari bersama lebah dan tersenyum bersama kayu manis. Mengantar saya ke mimpi, kita melangkah dari manisnya madu dan rempah hangat menuju teman kuning yang akrab di meja makan, si sederhana, si merakyat, si buah kuning bernama pisang. Sebagian orang memandangnya hanya sebagai camilan murah meriah pengganjal lapar. Namun, siapa sangka jika kulit pisang yang sering kita buang begitu saja menyimpan rahasia besar dalam dunia tidur. Saya selalu tersenyum kecil setiap kali mengingat
karena seakan pisang sedang berbisik, "Hei, aku lebih bermanfaat daripada sekadar dibuat gorengan." Loh, sekitar 10 tahun lalu, seorang pasien pria bernama Darmawan, usia 55, pekerja di sektor logistik, datang kepada saya dengan cerita yang menantang. "Dok, saya bekerja shift malam 1 minggu, lalu balik ke shift siang minggu berikutnya. Tubuh rasanya tidak pernah punya jam tetap. Saya tidur 2 jam, bangun, lalu tidak bisa tidur lagi. Gelagatnya jelas, ritme sirkadian tubuhnya porak-poranda. Ia sudah mencoba suplemen melatonin, tapi merasa mabuk keesokan harinya. Saya pun mengingatkan, tubuh Anda tidak kekurangan pil, Pak. Tubuh Anda sedang butuh sahabat dari dapur. Coba pisang." Ia menatap saya seperti tidak percaya. "Pisang? Yang ini?" katanya sambil menunjuk buah bekal istrinya di tas. Saya mengangguk. "Ya, tapi bukan hanya dimakan, direbus dan dijadikan teh." Resep ini kedengarannya aneh, tapi ada alasan ilmiah di baliknya. Pisang kaya magnesium dan kalium, dua mineral andalan yang membuat otot rileks. Saat otot rileks, tubuh lebih mudah jatuh ke dalam kondisi tenang yang menyiapkan pintu ke tidur dalam. Kulit pisang justru menyimpan lebih banyak magnesium daripada daging buahnya. Jadi, alih-alih dibuang, kulit bisa direbus bersama buah untuk membuat teh pisang. Hasilnya adalah air berwarna pucat dengan rasa manis samar, cukup lembut untuk menutup hari. Mari kita bahas cara membuatnya. Ambil satu buah pisang matang dengan bintik kecoklatan di kulit. Tanda gula alaminya sudah optimal. Cuci bersih, potong ujungnya, lalu rebus bersama kulitnya dalam 400 ml air selama 10-15 menit. Setelah itu, saring dan tuangkah ke cangkir. Anda boleh menambahkan sejumput kayu manis atau tetes vanila untuk aroma. Jangan tambahkan gula, pisang sudah manis apa adanya. Minumlah 1 jam sebelum tidur. Biarkan mineralnya perlahan menenangkan sistem saraf. Darmawan awalnya ragu. Ia mencoba seminggu penuh. Minggu berikutnya ia datang lagi. Kali ini dengan wajah berseri. "Dok, saya merasa seperti punya jam internal baru. Tidur saya lebih dalam, walau shift kerja tetap acak." Saya hanya tertawa kecil dan berkata, "Kadang kulit pisang lebih pintar daripada jam dinding." Itulah kebijaksanaan usia yang saya sukai. Alam tidak menuntut kita memahami mekanisme sampai ke dalam. Ia hanya meminta kita cukup percaya dan mencoba. Namun, penelitian pun mendukung. Pada 2021, sebuah studi kecil di Eropa menunjukkan konsumsi teh pisang selama 7 hari meningkatkan kualitas tidur sebesar 23% pada kelompok partisipan. Lebih menarik lagi, durasi REM sleep mereka meningkat, fase tidur ketika otak memproses memori dan emosi. Jadi benar saja, mimpi lebih hidup, dan ini justru pertanda otak sedang membereskan file-file harian kita dengan lebih rapi. Tentu ada pula perdebatan akademis yang menarik. Sebagian peneliti meragukan signifikansi teh pisang karena sampel studi yang masih kecil. Beberapa menyebutnya mungkin efek placebo. Orang percaya ia menenangkan, lalu tubuh pun menenangkan. Tetapi, apakah itu membuat hasilnya tidak sah? Menurut saya, placebo pun adalah bukti bahwa pikiran mampu memicu relaksasi fisik. Jadi bagi pasien yang mendapatkan manfaat nyata, terlelap lebih mudah, apakah kita perlu memperdebatkan asal-usul kimianya? Saya pribadi lebih memilih pragmatisme sehat. Jika tubuh mendapat istirahat tanpa efek samping, maka misinya tercapai. Untuk informasi aneh di bagian ini, tahukah Anda di Islandia ada festival unik yang menyajikan banana beer? Bir fermentasi buatan dari pisang, dengan klaim bisa membuat tidur lebih cepat. Entah efektivitasnya,
Tapi menarik bahwa di ujung bumi pun orang menemukan pisang sebagai sahabat tidur. Mari saya selipkan humor tipis. Pernah seorang pasien muda mencoba teh pisang lalu mengeluh. Dok, saya malah jadi sering ke kamar mandi malam-malam. Saya tersenyum. Itu bukan masalah ramuan. Itu tubuh Anda sedang bilang, akhirnya ada cairan sehat masuk. Percayalah, lebih baik ke toilet sebentar lalu tertidur, daripada terbaring gelisah 3 jam menunggu mimpi tak datang. Ia pada akhirnya tetap mengakui kualitas tidurnya membaik, meski dengan bonus jalan malam. Saya pribadi punya pengalaman hangat dengan teh pisang. Malam itu, setelah hari panjang mengajar, saya rebus sendiri di dapur. Aroma manis samar menguap bersama uap panas. Saat menyeruputnya, ada rasa nostalgia. Seperti kembali ke masa kecil ketika ibu menidurkan saya dengan buah di tangan. Tidak butuh lama, saya merasa seperti ditarik pelan ke dunia mimpi. Dalam keesokan harinya, saya lebih segar, dan saya pikir, mengapa saya baru serius mencoba ini di usia 70-an? Kalau Anda mencoba malam ini, ingatlah bahwa bukan hanya tubuh yang ditenangkan, tetapi juga pikiran. Ritual menyiapkan ramuan sederhana sudah menyalakan sinyal ke otak. Oke, saatnya bersiap tidur. Jadi bukan soal ramuan saja, tetapi juga tanda psikologis bahwa hari berakhir. Di situ letak kekuatan sebenarnya. Jadi, dari madu dan kayu manis, kita sudah belajar pelukan manis alam. Dengan pisang, khususnya teh pisang, kita menambah sahabat baru, buah sederhana yang mengundang mineral untuk menenangkan jiwa. Kadang jawaban istirahat hadir bukan dalam botol kecil di apotek, tapi dalam kulit buah yang biasanya kita buang ke tong sampah. Malam ini, siapa tahu Anda bisa menyelamatkan kulit pisang. Dan kulit pisang itu pada gilirannya menyelamatkan tidur Anda. Setelah manisnya madu dan pisang, kini kita bergerak ke dimensi yang lebih subtil, aroma. Indra penciuman kita sering disepelekan Puspa, tetapi sebenarnya ia memiliki jalur langsung menuju otak bagian terdalam, pusat emosi, juga pusat relaksasi. Dan dari semua aroma yang saya teliti selama puluhan tahun, ada satu yang tak pernah gagal. Jadi bintang pertunjukan, lavender, si bunga ungu kecil yang seakan menyimpan ketenangan di setiap kelopaknya. Mari saya buka dengan cerita nyata. Beberapa tahun lalu, seorang pengusaha wanita datang kepada saya. Kita sebut namanya Sari. Usia 47 tahun. Hidupnya penuh rapat, terbang lintas negara seminggu sekali. Ia berkata, "Dok, jam tidur saya berantakan. Saya biasa meminum obat ketika di hotel. Tapi besoknya kepala saya berat. Saya tak bisa bertahan." Saya lalu menawarinya sesuatu yang mungkin terdengar seaneh sulap. Cobalah hirup lavender sebelum tidur. Tidak ada efek samping, dan Anda bisa membawanya di botol kecil kemanapun. Awalnya ia menatap saya dengan ekspresi serius, "Dok," tapi ia tetap mencoba. Saya memberinya setetes minyak lavender murni di sapu tangan. Meminta ia hirup 10 menit sebelum tidur. 3 hari kemudian ia mengirim pesan singkat. "Saya tidak percaya, Dok. Saya bisa tertidur di hotel Tokyo hanya dengan aroma ini. Tidak perlu pil." Itulah momen di mana ia sadar. Tubuhnya masih bisa diingatkan untuk tidur. Hanya butuh sinyal alami yang tepat. Mengapa lavender begitu kuat? Rahasianya ada pada senyawa bernama linalool dan linalyl acetate. Kedua zat ini bekerja dengan cara mengikat reseptor GABA di otak. Reseptor yang juga jadi target banyak obat anti kecemasan. Bedanya, lavender membuatnya dengan lembut, tanpa efek residu hangover esok paginya. Jadi sebenarnya, kita tidak sedang berkhayal. Ada pembuktian ilmiah di balik setiap helai aroma itu. Ada sebuah pengalaman kebijaksanaan dari umur saya yang meneguhkan keyakinan ini.
Suatu malam di usia 70-an, saya sedang dalam perjalanan riset ke Eropa. Jet lag membuat kepala terasa berat, tapi saya tidak ingin bergantung pada pil tidur. Yang saya lakukan hanyalah meneteskan sedikit minyak lavender di bantal hotel. Hasilnya, saya bangun segar keesokan pagi. Lebih segar daripada hari-hari ketika saya mencoba meniduri jet lag dengan obat. Saya tersenyum kecil waktu itu, berpikir, kadang rahasia ada pada tindakan kecil, bukan strategi rumit. Misalnya, cara sederhana menggunakannya. Anda bisa meneteskan 3-5 tetes minyak lavender murni ke diffuser berisi air. Menyalakannya setengah jam sebelum tidur di kamar. Atau jika sedang bepergian, cukup teteskan ke sapu tangan atau tisu. Lalu hirup dalam-dalam. Versi kreatif lain, campurkan 10 tetes lavender dengan 100 ml air di botol semprot. Gunakan di bantal atau tirai kamar. Semua metode ini murah, mudah, dan tidak memerlukan resep. Fakta aneh, di Prancis abad pertengahan, para penjahit biasa menyelipkan bunga lavender di pakaian untuk menangkal udara buruk yang dianggap menyebabkan penyakit. Kini, kita paham bahwa sebenarnya aroma itu memang memberi efek menenangkan, meski klaim kala itu mungkin terdengar mistis. Jadi kalau Anda merasa tertawa melihat orang tidur dengan bantal berisi bunga kering, ingatlah bahwa ada sains yang menyusul di belakang. Tentu, ada kritik akademis juga. Sebagian ilmuwan menilai efeknya berlebihan, bahwa relaksasi mungkin hanya karena ritual, bukan dari aroma itu sendiri. Tetapi dalam uji klinis, mereka menemukan bahwa inhalasi lavender dapat menurunkan denyut jantung dan tekanan darah secara nyata. Jadi bahkan kalaupun sebagian hanya ritual, bukankah ritual justru yang kita butuhkan menjelang tidur? Tidur itu seperti upacara, tubuh masuk ke suasana damai sebelum melayang. Saya menyelipkan sedikit humor. Saat saya bercerita soal lavender di kelas kuliah, seorang mahasiswa bertanya, "Kalau begitu, Dok, kalau dicampur dengan parfum mahal, apakah bisa jadi obat tidur plus daya tarik?" Saya tertawa. Kalau parfum itu membuat Anda rileks, mungkin ya, tapi hati-hati, Anda malah bisa mimpi jadi model catwalk semalaman. Hal yang penting diingat, gunakan hanya minyak lavender murni, bukan yang dicampur aroma sintetis. Banyak produk aromaterapi murah hanya memakai esens buatan industri. Efeknya lebih mirip pengharum ruangan ketimbang penenang jiwa. Jadi pastikan ada label 100% pure essential oil. Saya ingin menutup bagian ini dengan kisah pribadi. Dulu, cucu saya yang kecil sulit tidur saat menginap di rumah saya. Malam pertama ia gelisah, terus memanggil-manggil ibunya. Saya lalu meneteskan sejumput lavender pada boneka kecilnya. 5 menit kemudian, ia memeluk boneka itu dan pelan-pelan terlelap. Keesokannya ia berkata polos, "Kakek, boneka ini wangi bulan." Saya hanya bisa terharu. Bagi saya, itu bukti paling manis. Lavender bukan hanya bekerja di otak dewasa, tapi di batin anak kecil. Jadi sekarang, kita sudah punya 3 sekutu alami, madu, pisang, dan lavender. Tiap-tiapnya bekerja dengan cara berbeda. Manis yang menurunkan stres, mineral yang menenangkan otot, dan aroma yang menenangkan pikiran. Kombinasi sederhana yang bisa kita temukan di dapur dan taman. Itulah kekuatan alam, menjahit lembut tidur yang berkualitas tanpa perlu tubuh terbebani pil. Seusai membicarakan lavender yang menenangkan, mari kita buka babak baru bersama sejawat terhormat satu ini, magnesium. Saya usul kita menyapanya dengan hormat, karena mineral ini betul-betul seperti pekerja kasar yang jarang terlihat namun memikul beban berat. Di balik layar lebih dari 300 proses biokimia dalam tubuh. Magnesium hadir, mengatur kontraksi otot, mengendalikan saraf, mendukung produksi energi, hingga, mengantar kita ke tidur yang damai. Sayangnya, manusia modern seringkali justru kurang asupan magnesium. Tanah pertanian semakin miskin nutrisi,
makanan diproses berlebihan, minuman berkafein dan alkohol dinikmati tanpa henti. Tak heran, riset global menunjukkan hampir 70% orang dewasa mengalami kadar magnesium yang rendah. Jangan heran kalau lantas muncul keluhan klasik. Saya tidak bisa tidur nyenyak, kaki sering kejang malam-malam, atau pikiran saya tidak bisa berhenti. Tubuh sedang berteriak, "Hei, tolong isi ulang stok magnesiumku." Saya masih ingat salah satu pasien kesayangan saya, seorang pensiunan guru bernama Pak Arif, usia 68 tahun. Ia datang mengeluh, "Dok, kaki saya sering seperti digelitik aneh, tidak bisa diam tiap malam. Saya jadi muter-muter di ranjang. Istri saya mengeluh lebih parah dari suara TV." Saya segera curiga itu sindrom restless leg. Pemeriksaan darah menunjukkan kadar magnesium rendah. Saya menasihatinya memulai diet sederhana, sayuran hijau, kacang-kacangan, sasanan, dan satu resep tambahan, smoothie khusus tidur. Resepnya saya sebut Sleepy Green Smoothie, campuran satu buah pisang, segenggam bayam, segelas susu almond tanpa gula, dan sepotong kecil alpukat. Rasanya, jujur, tidak seperti koktail mahal, tapi cukup menyenangkan. 3 minggu kemudian, Pak Arif kembali dengan wajah bersinar. "Dok, kaki saya lebih tenang. Saya bisa tidur 6 jam tanpa terbangun." Istri saya pun akhirnya tersenyum lagi. Saya pura-pura serius, lalu berkata, "Nah, lihat, kadang yang menyelamatkan pernikahan justru bukan konselor, tapi sayuran hijau." Kami tertawa. Itu momen kebijaksanaan usia tua yang selalu saya kenang. Solusi besar kadang berupa segelas smoothie. Kenapa magnesium begitu krusial untuk tidur? Karena ia berperan meningkatkan GABA, gamma aminobutyric acid. Neurotransmitter yang membuat otak berkata, "Tenang, tenang, waktunya rileks." Tanpa cukup magnesium, otak seperti kehilangan rem. Bayangkan mobil tanpa rem di turunan. Tidak ada yang bisa menahan lonjakan pikiran. Itu yang membuat orang insomnia sering merasa otaknya terus mendengung. Jika ingin cara lain yang lebih santai, ada juga mandi dengan garam Epsom atau magnesium flakes. Saya pribadi terkadang merendam kaki sebelum tidur dengan air hangat bercampur magnesium. Rasanya bukan hanya otot jadi lemas, tapi pikiran pun ikut reda. Ada penelitian yang menunjukkan magnesium dapat diserap melalui kulit. Jadi spa kaki sederhana ini bisa jadi spa otak juga. Fakta aneh untuk Anda. Di Eropa, beberapa spa alam menawarkan mandi laut mati karena kandungan mineral, terutama magnesium, jauh lebih tinggi dibanding air laut biasa. Konon para pengunjung bisa tertidur di kursi pantai setelah setengah jam berendam. Jadi, bukankah menarik bahwa laut pun sebenarnya bisa berperan sebagai terapis tidur raksasa? Tentu saja, perdebatan akademis tidak ketinggalan. Ada yang menyebut bukti magnesium memperbaiki tidur masih campur aduk. Sebagian studi hasilnya kuat, sebagian lainnya tidak signifikan. Tapi, saya pribadi melihat fakta klinis di lapangan tidak bisa diabaikan. Ribuan pasien menunjukkan perbaikan nyata sesudah memperbaiki asupan magnesium. Jadi, mengapa kita tidak memandangnya sebagai hadiah gizi daripada menunggu hasil meta-analisis sempurna? Saya ingat pengalaman saya sendiri di usia 60-an. Waktu itu saya mulai sering mengalami kram betis tengah malam. Sungguh tidak elegan untuk dosen tua sedang tidur. Tiba-tiba meringis seperti pemain bola yang salah pijak. Saya akhirnya mencoba menambah makanan kaya magnesium, kacang almond, coklat hitam. Ya, saya tidak keberatan bagian ini. Dan bayam. 2 minggu kemudian, kram itu hilang. Saya menyadari, tubuh saya hanya memohon sedikit perhatian mineral. Mari sisipkan humor tipis. Seorang pasien muda pernah protes. "Dok, katanya coklat hitam kaya magnesium, tapi saya makan sebungkus. Kok malah susah tidur karena kebanyakan gula?"
Saya tertawa kecil. Ya, logikanya betul. Tapi kalau Anda makan coklat sebanyak itu, yang Anda konsumsi bukan terapi, melainkan konser rock berlapis karbohidrat. Jadi, bagaimana menambahkan magnesium dalam rutinitas Anda? Mudah saja, segenggam almond di sore hari, salad bayam untuk makan malam, smoothie hijau sebelum tidur. Jika perlu, suplemen magnesium glisinat bisa dipertimbangkan. Jenis ini lebih ramah di lambung. Kuncinya bukan hanya dosis, tapi konsistensi. Jangan berharap satu porsi bayam langsung mengubah malam tanpa tidur. Anda jadi pesta mimpi. Tubuh butuh waktu untuk mengisi ulang gudangnya. Setelah semua ini, mari kita tarik satu pelajaran penting. Entah madu, pisang, lavender, atau magnesium. Semuanya mengajarkan satu hal. Tubuh kita tidak pernah benar-benar kehilangan jalan pulang ke tidur. Ia hanya tersesat di hutan kebiasaan buruk, lampu terang, stres kerja, dan kafein malam. Tugas kita hanyalah mengulurkan obor kecil, menuntunnya kembali. Dan magnesium, si pekerja keras yang setia, bisa jadi salah satu obor paling kuat. Setelah membicarakan sekutu alami dalam bentuk makanan dan rempah, kita sekarang perlu membahas panggung utama tempat pertunjukan tidur berlangsung. Lingkungan, ya, kamar tidur. Anda sendiri bisa menjadi penyelamat atau justru musuh besar yang menghalangi tidur nyenyak. Saya sering menyebutnya sebagai benteng tidur, karena disitulah kita melindungi otak dan tubuh dari segala gangguan. Anda bisa minum teh madu, rebus pisang, hirup lavender, atau seruput smoothie magnesium setiap malam. Tetapi jika lingkungan kamar tidak bersahabat gua, hasilnya tetap separuh jalan. Saya teringat seorang pasien bernama Ibu Ratna, 58 tahun, yang sudah 20 tahun mengeluh insomnia. Ia tinggal di apartemen pinggir jalan raya. Malam-malamnya penuh suara klakson, lampu kendaraan menembus tirai tipis, dan pendingin ruangan yang suhunya pas-pasan. Ia berkata, "Dok, obat apapun saya coba, ramuan alami pun sudah, tapi tidur saya tetap terpotong-potong." Saya tersenyum kecil, lalu menjawab, "Bu, bukan tubuh Anda yang rusak, tapi benteng Anda bocor." Saya memintanya memasang Gordon Blackout, membeli mesin white noise, dan mengatur AC sekitar 19 derajat. 2 minggu kemudian, ia kembali dengan mata lebih cerah. "Dok, saya hanya bangun sekali malam ini, biasanya 5 kali." Saya mengangguk. Itulah buktinya. Ternyata tubuh Anda memang masih tahu cara tidur. Hanya butuh kamar yang menutup mulut dunia luar. Itulah kebijaksanaan usia tua yang saya ulang berkali-kali kepada mahasiswa kedokteran. Sebelum terburu-buru memberi resep, periksa dulu apakah pasien punya kamar yang layak untuk tidur atau tidak. Ada 3 elemen utama dalam benteng tidur: suhu, cahaya, dan suara. Mari kita bahas satu-satu. Pertama, suhu. Tubuh manusia butuh menurunkan temperatur inti sekitar setengah hingga 1 derajat untuk benar-benar masuk ke fase tidur dalam. Jika kamar terlalu panas, tubuh akan berkeringat, gelisah, dan sulit masuk fase itu. Penelitian menemukan suhu ideal kamar tidur sekitar 18-20 derajat Celcius. Rasanya sejuk, membuat Anda ingin meringkuk di balik selimut tipis. Saya pribadi selalu menjaga kamar di sekitar 19 derajat. Bahkan di musim dingin, saya memilih selimut berlapis tipis daripada satu selimut tebal. Rasanya tubuh bisa bernapas lebih baik. Kedua, cahaya, lampu, televisi, bahkan kebocoran cahaya dari luar jendela bisa menipu otak. Retina kita punya sel khusus yang mendeteksi cahaya biru. Sel ini tidak peduli apakah Anda sedang di hadapan lampu jalan atau layar gawai. Ia hanya tahu masih siang hari, lalu menekan produksi melatonin.
Jadi kuncinya, matikan gawai setidaknya 1 jam sebelum tidur. Kalaupun harus, gunakan mode malam atau kacamata anti blue light. Lebih baik lagi, pasang Gordon blackout atau gunakan penutup mata. Ketiga, suara. Anehnya, bukan hanya kebisingan kereta atau motor yang merusak tidur. Kadang keheningan total justru membuat otak kita menangkap detail sekecil cicitan jangkrik. Itulah sebabnya white noise atau suara latar seperti hujan buatan sering membantu. Otak menyukai pola suara yang konsisten. Itu memberi rasa aman, seperti musik latar yang stabil sepanjang malam. Saya pernah menasehati pasien memasang suara kipas angin lama mereka. Anehnya, kipas itu lebih mujarab daripada aplikasi smartphone karena otaknya mengenali suara itu sejak kecil. Selingan informasi aneh, di Finlandia ada tradisi tidur di luar ruangan bersalju dengan bayi dalam kereta dorong, asalkan tubuh bayi dibungkus hangat. Anehnya, bayi justru tidur nyenyak. Kenapa? Karena udara sejuk stabil, suara lingkungan konstan, dan cahaya alami malam membuat tubuh intuitif tahu. Ini saatnya istirahat. Jadi jangan heran jika lingkungan benar-benar mengatur pola tidur. Tentu, di kalangan akademisi ada perdebatan. Apakah modifikasi lingkungan seefektif intervensi farmakologis? Sebagian menilai bahwa tanpa suplemen atau terapi, perbaikan tidur sulit dicapai. Namun, saya bersikap netral. Lingkungan adalah dasar. Tanpa benteng yang kokoh, obat atau ramuan hanya bekerja sementara. Ibarat mencoba menyalakan lilin di angin terbuka, apapun akan padam. Tapi jika ruangan tertutup, lilin itu menyala tanpa perlu perlindungan khusus. Saya juga punya pengalaman pribadi yang cukup lucu. Di usia 72, saya menginap di rumah cucu. Mereka punya hewan peliharaan kucing yang suka menjatuhkan barang pukul 2 pagi. Malam itu, suara gelas jatuh membuat saya terperanjat. Saya tertawa getir. Rupanya ini alasan insomnia generasi milenial. Bukan lampu neon, tapi kucing hobi parkur. Sejak itu saya makin yakin betapa pentingnya lingkungan. Bagaimana Anda bisa membangun benteng tidur sendiri? Mulailah dengan ritual kecil. Pastikan kamar hanya dipakai untuk tidur atau aktivitas intim. Jangan bawa laptop ke ranjang. Jagalah kamar tetap bersih, sejuk, gelap, dan tenang. Gunakan aromaterapi lavender atau bahkan sekadar lilin beraroma menenangkan sebelum tidur. Ingat, seluruh ruangan Anda berfungsi sebagai panggung. Otak perlu tahu begitu melintas pintu kamar, time to rest. Kalau semua unsur ini sudah berjalan, ramuan alami yang kita bicarakan sebelumnya akan bekerja lebih maksimal. Teh madu, lebih manjur di kamar sejuk gelap. Teh pisang, lebih efektif jika tidak ada motor menderu di luar. Magnesium, lebih terasa efeknya ketika cahaya buatan tidak menyalakan otak Anda jam 9 malam. Jadi, kenali kamar Anda bukan sekadar ruangan, melainkan sebuah benteng pelindung. Tidur yang baik tidak bisa dipaksakan dengan pil. Ia muncul ketika tubuh merasa aman. Dan keamanan itu seringkali berasal dari dinding, tirai, suhu, dan suara yang Anda pilih. Kita telah memperkokoh benteng tidur dengan lingkungan kamar. Namun, ada satu hal yang lebih halus tapi tidak kalah penting. Kebiasaan harian yang membentuk jam biologis kita. Tubuh manusia punya jam internal, disebut ritme sirkadian, yang tersetel melalui cahaya, aktivitas, makan, dan istirahat. Sayangnya, di dunia modern jam itu sering kacau karena kita hidup dengan layar biru, kopi larut malam, dan jadwal kerja fleksibel, atau lebih tepatnya berantakan. Saya selalu mengingatkan pasien, tidur bukan hanya soal apa yang Anda lakukan 1 jam sebelum menutup mata. Tidur yang baik dimulai sejak Anda bangun. Mari saya ceritakan pengalaman pribadi.
Di usia 65 tahun, saya sempat jatuh dalam kebiasaan buruk, tidur pukul 1 pagi, bangun 9 pagi, lalu merasa tidak produktif sepanjang hari. Ketika saya memaksa bangun lebih awal, tubuh menolak. Hingga saya ingat nasihat seorang profesor tua di Boston, waktu bangun harus konsisten, bahkan di akhir pekan, karena otak menyukai pola lebih daripada lembur tidur. Saya pun mencoba disiplin bangun jam 6 pagi setiap hari, bahkan minggu. Awalnya terasa berat, namun seminggu kemudian, sesuatu berubah. Mengantuk datang lebih alami jam 10 malam, bangun lebih segar, dan energi sepanjang hari stabil. Dari situlah saya menganggap jam bangun sebagai sakral, tidak kalah sakral dari doa pagi. Langkah pertama menjaga ritme adalah sinar matahari. Begitu Anda bangun, biarkan cahaya masuk dan mengenai mata, itu isyarat kepada otak. Halo, siang sudah datang, ayo produksi hormon energi. Tanpa cahaya, otak masih ragu, merasa masih dalam mode malam. Langkah kedua adalah mengatur kafein. Banyak orang tidak sadar bahwa kopi sore pukul 4 bisa mengganggu tidur jam 11 malam. Alasannya, paruh waktu kafein dalam tubuh 5-7 jam. Artinya, secangkir espresso pukul 4 sore masih beredar separuhnya ketika Anda sudah rebah di ranjang. Jadi, kafein harus dibatasi sebelum pukul 2 siang. Dan jangan lupa, kafein tidak hanya ada di kopi, teh hitam, coklat. Bahkan minuman ringan bisa membawa efek. Pernah ada pasien muda yang bersikeras tidak menyentuh kopi, tetapi tetap insomnia. Rupanya ia minum 3 kaleng soda malam hari. Setelah ia berhenti, ia berkata, "Dok, ternyata bukan saya yang rusak, hanya saya salah minuman." Langkah ketiga adalah olahraga. Tubuh kita suka bergerak, tapi pilih waktu dengan bijak. Olahraga ringan sore hari justru menolong tidur. Tubuh lebih rileks setelahnya. Tapi latihan berat menjelang tidur bisa menstimulasi adrenalin, membuat mata segar seakan Anda baru bangun. Saya pribadi suka berjalan kaki 30 menit di sore hari. Badan lebih hangat, lalu ketika suhu turun setelahnya, tubuh otomatis mengaitkan itu sebagai sinyal tidur. Langkah keempat, pola makan. Makan besar terlalu malam membuat pencernaan bekerja lembur dan otak pun mendengar sinyal masih aktivitas. Lebih baik makan malam 3 jam sebelum tidur dengan porsi ringan. Makanan kaya karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau kentang bisa memicu rasa kantuk alami karena membantu triptofan menuju otak. Tetapi hindari gorengan terlalu berminyak karena tubuh akan sibuk mengolah. Ada kata bijak klasik yang selalu saya ulang. Makan untuk hidup di siang hari, bukan makan untuk begadang di malam hari. Saya ingin selipkan informasi unik. Di Spanyol, ada tradisi siesta, tidur siang singkat, meski kini mulai ditinggalkan. Penelitian justru menunjukkan tidur singkat 15-20 menit di siang hari bisa memperbaiki kewaspadaan tanpa mengganggu tidur malam. Namun, tidur siang lebih panjang dari 1 jam sering membuat Anda terbangun grogi. Jadi, aturan penting, nap like a cat, not like a bear. Tentu saja ada perdebatan akademis di sini. Beberapa pakar mempertanyakan apakah ritme sirkadian bisa diatur ulang sebanyak yang kita kira, ataukah gen kita yang lebih menentukan. Jawaban saya sederhana, memang benar genetika memberi batas, tapi perilaku harian jelas mengarahkan kualitas. Saya sering berkata kepada pasien, kita memang tidak bisa memilih kapan matahari terbit, tapi kita bisa memilih apakah gorden kita dibuka atau tidak. Itulah kekuatan kecil manusia, pilihan. Saya ingat masa muda ketika saya pertama kali ikut pelatihan penelitian di Amerika. Saya melihat profesor senior yang kaya pengalaman selalu bangun jam sama. Bahkan setelah konferensi sampai larut, saya bertanya, mengapa begitu teguh? Ia berkata, tubuh seperti bayi. Ia butuh jadwal makan, tidur, main. Kalau kita hargai jadwal itu,
tubuh akan membalas dengan energi tanpa batas. Kalimat sederhana itu menempel hingga kini, dan semakin nyata terbukti seiring bertambah usia. Humor ringan untuk mencairkan. Saya pernah memberi kuliah soal ritme sirkadian. Lalu saya tanya mahasiswa, kapan waktu terbaik menyerahkan tugas? Seorang menjawab, jam 3 pagi, setelah kopi ketiga. Saya cuma menghela napas lalu berkata, itu bukan ritme sirkadian, itu ritme keputusasaan. Semua tertawa, tapi di baliknya ada pesan penting. Hargai ritme tubuh. Jangan tunggu sampai tubuh yang memberontak. Akhirnya, mari kita simpulkan. Jika benteng tidur adalah kamar yang nyaman, maka jam biologis adalah pintu masuknya. Anda bisa menutup lampu, menyalakan lavender, minum ramuan madu. Tapi jika jam internal tidak tahu kapan waktunya istirahat, hasilnya tetap setengah. Jadi, perhatikan kebiasaan Anda dari pagi hingga malam. Dari sinar matahari pagi, kopi siang, olahraga sore, hingga makan malam yang tepat. Semua adalah bagian dari simfoni tidur yang indah, dan tubuh Anda adalah orkestra yang menunggu konduktor. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari malam itu sendiri, ritual menjelang tidur. Saya sering berkata, kalau siang adalah panggung, maka malam adalah pertunjukan utama. Tidur tidak datang begitu saja seperti tombol lampu dimatikan. Ia lebih seperti musik klasik, ada overture lembut, ada klimaks, baru kemudian fading perlahan. Ritual inilah yang menjadi overture itu. Mari saya ceritakan pengalaman saya ketika usia menginjak 70-an. Waktu itu, saya berada dalam periode sibuk penelitian dan sering memaksakan diri terus bekerja hingga larut. Saya naif berpikir, begitu selesai mengetik makalah saya bisa langsung klik tidur. Ternyata tidak. Otak saya seperti mobil sport melaju 120 km/jam. Lalu saya paksa rem tangan sekaligus. Hasilnya, malam gelisah. Tubuh berputar di ranjang. Sampai akhirnya saya menemukan kunci. Menyiapkan ritual perlahan. Saya ibaratkan otak sebagai anak kecil. Butuh dinyanyikan lagu Nina Bobo. Bukan diperintah, sekarang langsung mimpi. Ritual favorit saya sederhana. 2 jam sebelum tidur, saya matikan semua gawai. Lalu saya minum smoothie magnesium atau teh pisang pada malam tertentu. 1 jam sebelumnya, saya nyalakan diffuser lavender, membaca buku ringan, bukan ilmiah. Lalu 30 menit sebelum ranjang, saya siapkan teh madu kayu manis. Terakhir, saya mandi air hangat, lalu masuk kamar yang sudah saya atur suhu dan cahaya. Hasilnya, setiap tahap seolah mengikis lapisan stres. Tidur datang bukan sebagai kejutan, tapi sebagai janji yang ditepati. Sekarang, mari kita detailkan satu persatu. Tahap 2 jam, hentikan pekerjaan. Bukan berarti Anda harus jadi biksu tidur, tapi penting memberi sinyal awal pada otak. Jika masih sibuk email 5 menit sebelum tidur, jangan heran jika pikiran ikut membalas email di mimpi. Tahap 1 jam, masukkan ritual relaksasi. Bisa dengan membaca, mendengar musik instrumental lembut, atau sekadar bercakap dengan pasangan tanpa topik konflik. Saya selalu menyarankan pasien punya buku malam yang hanya dibaca menjelang tidur, bukan buku kerja, bukan novel thriller berdarah, tapi buku ringan. Bahkan buku puisi pun bagus, membiarkan otak berganti ke mode imajinasi. Tahap 30 menit, konsumsi ramuan hangat, teh madu, teh pisang, atau segelas susu hangat. Tubuh kita menyambut cairan hangat seperti sapaan, memberi rasa nyaman. Pada momen ini, cobalah juga menarik napas lunglai 3 kali panjang. Ingat, tidur adalah hadiah, bukan hukuman. Jadi biarkan napas jadi undangan lembut. Tahap 15 menit, mandi atau cuci kaki dengan air hangat. Secara sains, mandi hangat membuat tubuh naik suhu sementara, lalu turun cepat setelah selesai.
Penurunan itu sendiri sinyal bahwa tubuh merasa, oh ya, saatnya masuk fase istirahat. Sensasi hangat di kaki bahkan bisa menenangkan peredaran darah ke seluruh tubuh. Saya sering melakukannya sambil sedikit bercanda pada diri sendiri. Kaki tua ini sudah membawa saya seharian. Waktunya saya yang mengantar mereka ke ranjang. Ada pula strategi saat Anda sudah berbaring namun belum merasa mengantuk. Jangan memaksa. Jika 20 menit masih terjaga, bangkitlah. Lakukan hal ringan seperti membaca di kursi. Lalu kembali saat sudah mengantuk. Memaksa tidur hanya akan melatih otak mengasosiasikan ranjang dengan kegelisahan, bukan istirahat. Saya selalu mengatakan, kasur harus menjadi sinonim tidur, bukan sinonim gelisah. Sedikit informasi aneh. Di beberapa desa di Italia Selatan ada tradisi menaruh setangkai rosemary di bawah bantal. Katanya untuk menenangkan jiwa dan mengusir mimpi buruk. Menariknya, penelitian modern menemukan aroma rosemary memang memengaruhi memori dan suasana hati. Jadi, walau bukan rosemary yang kita fokus, tradisi tersebut membuktikan ritual kecil punya kekuatan psikologis. Dalam dunia akademis, ada perdebatan soal penting tidaknya ritual ini. Sebagian ahli mengatakan hanya kebiasaan, bukan intervensi medis sesungguhnya. Namun faktanya, kebiasaan itulah yang melatih otak. Apa bedanya, medis atau tidak? Jika seseorang tertidur 8 jam damai setiap malam, bukankah tujuan tercapai? Saya lebih suka menyebutnya neurosignal conditioning. Menciptakan jalur baru agar otak mengenal simbol yang sederhana, aroma, rasa hangat, suara buku, sebagai tanda close shop. Saya ingin menyelipkan humor kecil. Pernah seorang pasien berkata, "Dok, saya sudah coba ritual tidur, tapi gagal. Saya malah ketiduran saat sedang baca buku." Saya tersenyum lalu berkata, "Bukankah itu berarti ritual Anda berhasil? Hanya lebih cepat dari jadwal?" Semua tertawa. Intinya, kita tidak perlu menuntut kesempurnaan dalam ritual. Kalau tertidur di kursi dengan buku di dada, itu kemenangan, bukan kegagalan. Pengalaman pribadi lain yang meneguhkan kebiasaan ini datang ketika usia saya 78 tahun. Malam itu, saya tergoda menonton pertandingan sepak bola larut malam. Akhirnya tidur pukul 1.55 dini hari. Besoknya tubuh saya terasa seakan dipukul drum sepanjang malam. Sejak itu, saya kembali taat pada jadwal. Benar-benar disiplin seperti jam doa. Kebijaksanaan itu sederhana. Jangan tukar satu hiburan malam dengan satu hari penuh kelelahan. Ritual tidur sejatinya adalah cara kita menaruh bunga di pintu hari. Setelah hiruk pikuk, kita perlu sesuatu yang menutup panggung dengan apik. Mungkin segelas ramuan, mungkin diffuser, mungkin buku yang lembut. Tak peduli jenisnya, suasana hatilah yang menjadi inti. Karena tidur, sejatinya bukan teknik. Ia adalah kondisi menyerah dengan elegan, membiarkan tubuh dan jiwa beristirahat. Di titik ini, kita sudah memiliki sekutu. Madu, pisang, lavender, magnesium, juga benteng lingkungan dan ritual malam. Tapi semua itu akan jauh lebih berdampak bila dijalankan secara konsisten. Kata kunci di sini, disiplin. Disiplin yang bukan kaku, melainkan rutinitas hangat yang menjelma kebiasaan. Saya sering menggunakan istilah program 21 hari. Mengapa 21? Karena penelitian psikologi menunjukkan sebuah kebiasaan baru biasanya membutuhkan sekitar 3 minggu untuk benar-benar melekat di otak. Bayangkan seperti menorehkan jalan setapak di hutan. Hari pertama rumput masih tinggi. Hari ketiga, jalan setapak mulai terlihat samar. Baru setelah 21 hari, jalurnya jelas. Otak tahu otomatis apa yang harus dilakukan. Misalnya, saya pernah membimbing seorang pasien bernama Dini, usia 42 tahun, seorang manajer yang sering pulang lewat tengah malam. Tidurnya kacau. Saya menyarankan program 21 hari.
Minggu pertama, fokus hanya pada dua hal, teh madu dan mematikan semua gawai jam 9 malam. Minggu kedua, tambahkan teh pisang dan suhu kamar 19 derajat. Minggu ketiga, tambahkan lavender plus catatan tidur di jurnal. Hasilnya, setelah 21 hari, tubuhnya mengikuti pola baru seperti alarm biologis jam 10 malam sudah mengantuk. Jam 6 pagi otomatis bangun. Ia berkata, "Dok, saya tidak percaya tubuh bisa dilatih ulang hampir secepat itu." Saya hanya menjawab, "Itu bukan cepat, itu tubuh yang sebenarnya hanya menunggu pintu dibuka kembali." Kebijaksanaan hidup yang saya petik di umur 70-an semakin menegaskan hal ini. Ketika saya kehilangan istri tercinta, tidur saya hancur berantakan. Malam penuh rasa kosong. Saya memutuskan memberi diri saya 21 hari tantangan, bukan untuk memaksa tidur, tapi sekadar mengulang ritual kebaikan. Hari ke-1 terasa mustahil, hari ke-7 lebih lembut. Hari ke-21, saya mendapati mata saya sudah mengantuk sekitar jam sama, meski hati masih penuh rindu. Disitulah saya merasa tidur bukan hanya proses biologis, melainkan juga penyembuh batin bila diberi kesempatan. Ada informasi unik seputar pembentukan kebiasaan. Di Jepang, ada pendekatan bernama Kaizen, perubahan kecil bertahap yang konsisten lebih berharga daripada perubahan besar mendadak. Para mahasiswa tidur sering saya sindir. Anda tidak bisa tiba-tiba tidur 8 jam kayak superhero. Mulailah dengan menambah 15 menit lebih awal tiap malam. Itu Kaizen tidur. Dan jika konsisten, lama-lama Anda menambah jam tanpa terasa. Di dunia akademis pun masih ada perdebatan. Beberapa peneliti berargumen butuh lebih dari 21 hari, bahkan sampai 66 hari, agar kebiasaan benar-benar permanen. Saya pribadi selalu berkata, tidak masalah angka pastinya. Yang penting adalah niat memang harus dijalankan minggu demi minggu. Entah 21, 30, atau 66. Tetap lebih baik daripada 0. Humor ringan untuk menjaga suasana. Seorang pasien pernah berkata, "Dok, saya coba program 21 hari, baru hari kelima sudah gagal 3 kali." Saya balas dengan senyum. Jadi tersisa 18 hari dan 18 kesempatan belajar kan? Ia tertawa. "Bapak seperti guru yang selalu kasih PR tambahan." Saya jawab, "Tidur itu PR sepanjang hayat, Nak." Jadi inilah prinsip penting. Jangan berharap hasil instan. Tubuh tidak mengubah jalurnya hanya dengan satu cangkir teh atau satu malam lavender. Tetapi dengan program konsisten 21 hari, otak dan tubuh Anda belajar mengenali tidur sebagai sahabat lama. Program ini bukan penjara, melainkan terapi melalui rutinitas. Dan di ujungnya, Anda akan menyadari, tubuh tidak pernah benar-benar kehilangan kemampuan tidur. Ia hanya menunggu untuk dilatih ulang dengan kasih sabar. Mari kita bayangkan sebuah kebun. Untuk mengetahui apakah tanaman tumbuh subur, kita tentu butuh mencatat kapan disiram, kapan diberi pupuk, berapa banyak sinar matahari yang masuk. Begitu pula dengan tidur kita. Anda bisa meminum teh madu, merebus pisang, menyemprot lavender, mengatur AC, bahkan menggerakkan ritme biologis dengan disiplin. Tetapi bagaimana Anda tahu semua itu berhasil jika tidak ada catatan? Inilah pentingnya sleep journaling, pencatatan tidur. Metode sederhana, sering diabaikan, namun justru membuat kita mengenali pola tubuh kita sendiri. Saya sering memberikannya pada pasien. Secarik buku harian khusus tidur. Isinya, jam berangkat tidur, jam terbangun, berapa kali terbangun di tengah malam, apa yang dirasakan saat bangun pagi. Tambahan kecil, apa yang mereka lakukan sebelum tidur, minum teh, olahraga, layar ponsel. Cetak biru kecil ini sering memperlihatkan hal-hal mengejutkan. Saya pernah mendampingi seorang pasien muda, seorang programmer bernama Hadi, umur 32.
Ia sempat yakin tidur buruknya karena faktor genetik. Keluarga saya memang insomnia, Dok. Saya meminta Hadi menulis jurnal tidur selama sebulan. Hasilnya, ternyata 75% malam ia tidur larut setelah maraton bermain game daring, lalu terbangun esok paginya bersama kopi gelas besar. Setelah ia mengubah kebiasaan layar dan membatasi kopi sore, jurnal menunjukkan perubahan drastis. Dia terkejut. Ternyata bukan gen, tapi gaya hidup. Saya pun tertawa kecil. Genetik memang bisa lewat, tapi PlayStation juga bisa lebih kuat dari DNA. Kebijaksanaan usia tua yang saya petik dari ratusan pasien. Catatan sederhana bisa lebih berharga daripada tes laboratorium mahal. Karena tidur, berbeda dengan tekanan darah atau gula darah. Sukar diukur sekali cek. Ia adalah pola. Dan pola hanya terlihat jika kita bersedia merekamnya. Ada informasi aneh sekaligus menarik di abad ke-18 sebelum ada listrik. Tidur orang Eropa disebut biphasic sleep. Mereka tidur 2 kali. Pertama sekitar jam 9 malam hingga tengah malam. Bangun 102 jam. Lalu tidur lagi sampai fajar. Banyak buku harian lama menyebut first sleep dan second sleep. Fakta ini membuktikan bahwa pola tidur manusia bisa sangat bervariasi. Nah, dengan mencatat tidur, kita mungkin menemukan pola unik tubuh kita sendiri, bukan sekadar angka ideal 8 jam. Tentu di kalangan ilmiah, pencatatan ini juga punya pro kontra. Sebagian peneliti menganggap sleep diary kurang akurat karena bergantung pada ingatan subjektif. Sebagian lagi menyebutnya alat efektif untuk mengetahui kebiasaan. Bagi saya, ia adalah cermin. Meski mungkin tidak sempurna, ia membuat kita berkaca pada pola yang biasanya luput. Apa gunanya alat canggih jika pasien tidak memiliki kesadaran penuh tentang kebiasaannya sendiri? Salah satu humor yang sering saya lontarkan ketika pasien mengeluh. Tapi, Dok, saya malas menulis tiap pagi. Saya jawab, lebih malas mana? Menulis 3 menit atau gelisah 3 jam tengah malam? Biasanya mereka langsung tersenyum malu. Saya sendiri pun pernah mendapat banyak manfaat dari pencatat tidur. Di usia 74, saya merasa kenapa belakangan bangun agak pusing. Dengan jurnal, ternyata saya sadar, 5 malam berturut-turut saya ngemil coklat hitam terlambat malam. Bagi orang lain mungkin tidak masalah, tapi tubuh sepuh saya mulai protes. Setelah berhenti ngemil tengah malam, bangun pagi kembali segar. Jadi, jurnal tidur bukan semata-mata untuk pemula, bahkan orang sepuh seperti saya pun masih butuh cermin itu. Bagi Anda yang ingin praktis, kini ada banyak aplikasi ponsel untuk mencatat tidur. Tetapi hati-hati, jangan sampai malah memicu stres baru. Aduh, skor tidur saya cuma 72, padahal teman saya 85. Ingat, tujuan jurnal bukan untuk kompetisi, melainkan refleksi. Gunakan secukupnya. Kalau Anda tipe yang lebih suka pulpen dan buku, justru lebih baik, lebih rileks, tidak terganggu layar biru. Kesimpulan penting dari bagian ini. Catatan kecil memberi kita kendali besar. Anda mungkin mencoba ramuan berbeda tiap malam. Madu di Senin, pisang di Selasa, lavender di Rabu. Dengan jurnal, Anda tahu mana yang paling efektif. Ini ibarat tes coba rasa, bukan sekadar ikut-ikutan. Jadi, daripada terus bertanya-tanya apakah herbal benar-benar berfungsi, coba catat. Biarkan data tidur Anda sendiri yang menjawab, karena pada akhirnya, tidur adalah hubungan intim pribadi. Hanya Anda yang bisa mengetahui pola nyatanya. Kini kita tiba di bahasan yang paling personal. Sesuatu yang selalu membuat suara saya agak melembut ketika saya bercerita. Kisah pribadi saya sendiri. Anda sudah mendengar tentang madu, pisang, lavender, magnesium, lingkungan, ritme, bahkan jurnal tidur. Tetapi bagaimana semua itu berhubungan dengan hidup saya?
Saya ingin jujur, karena ilmu tanpa pengalaman nyata hanyalah huruf kosong di kertas. Saya pernah mengalami fase gelap yang menguji segalanya. Sekitar usia 66 tahun, ketika tuntutan kerja masih menumpuk tetapi tenaga tak lagi sama muda. Saya terjebak dalam insomnia berat. Bayangkan, seorang dokter yang sudah meneliti tidur puluhan tahun justru gagal tidur setiap malam. Kedengarannya ironis, hampir seperti film komedi tragis. Saya bisa berbaring 2 jam tanpa terlelap. Bangun berkali-kali, lalu menatap langit-langit kamar sambil berpikir, bukankah saya harusnya ahli di bidang ini? Saya sempat tergoda oleh pilihan cepat, obat tidur. Beberapa rekan dokter bahkan menyodorkan resep dengan niat baik. Tapi entah kenapa hati saya menolak. Ada suara kecil seperti berkata, jika engkau menyerah pada pil, apa yang bisa engkau ajarkan lagi pada orang lain? Suara itu menyelamatkan saya. Saya pun memutuskan untuk menjadi pasien eksperimen untuk semua metode alami yang pernah saya baca, dengar, atau teliti. Hari-hari pertama terasa seperti perjuangan tanpa hasil. Malam pertama dengan teh madu, masih gelisah. Malam kedua mencoba lavender, penasaran tapi belum berhasil pula. Malam ketiga memadukan teh pisang, ruangan dingin, dan diffuser. Hasilnya belum sempurna, tapi ada jeda 10 menit tidur lelap. Bagi seorang insomnia, itu bagaikan menemukan oasis kecil di tengah gurun. Saya berpegang pada prinsip, terus coba. Pengalaman kebijaksanaan usia tua muncul dari proses itu. Saya menyadari tidur tidak bisa dipaksa, tidak bisa diperintah. Ia harus diundang dengan lembut. Sama seperti hubungan dengan seseorang. Jika dipaksa, ia menjauh. Jika diperlakukan penuh kasih, ia datang sendiri. Itulah kenapa kini saya selalu berkata pada pasien, tidur itu teman lama. Jika kita sabar, ia akan kembali. Di tengah perjalanan itu, saya menemukan informasi menarik yang membuat saya tertawa sendiri. Ternyata di beberapa kebudayaan kuno, orang percaya mimpi buruk terjadi karena roh lapar di bawah ranjang. Solusi mereka, meletakkan pisang atau madu di kamar sebagai sajian damai. Unik sekali, walau konteks spiritual berbeda, saya merasa ada simbol. Bahkan orang dahulu tahu bahwa makanan manis atau buah bisa membawa ketenangan tidur. Kadang tradisi lama menyimpan inti kebijaksanaan terselubung. Saya pun membuat rutinitas pribadi. Jam 8 malam, semua gadget dimatikan tuh. Jam 8.30, saya merendam kaki dengan magnesium hangat. Jam 9, diffuser lavender menyala. Sambil saya membaca puisi atau buku sederhana. Jam 9.30, teh madu atau teh pisang jadi teman. Jam 10, ke kamar gelap dengan suhu 19 derajat. Hanya ada bunyi kipas lembut. Ritual ini saya jalankan tanpa kompromi sejak saat itu. Hasilnya, dalam 3 minggu, pola tubuh saya kembali teratur. Saya tidur nyenyak, bangun lebih segar. Humor kecil. Cucu saya pernah bertanya, "Bah, kakek, kenapa kamar kakek wangi bunga seperti toko parfum?" Saya tertawa. Karena kakek sedang iklan gratis untuk lebah dan taman bunga. Ucapan polos itu mengingatkan saya. Jangan sampai ritual terlihat kaku atau membosankan. Bagi saya, ritual tidur justru menjadi hiburan kecil, pembuka pintu ke dunia mimpi yang hangat. Kini, sudah hampir 2 dekade saya mempraktikkan rutinitas ini. Saya masih aktif mengajar, menulis, dan berbagi, meski usia saya 80 lebih, dan saya percaya salah satu alasan saya masih hidup sehat adalah karena saya berani menolak jalan mudah dengan pil, memilih jalan sabar dengan alam. Saya adalah bukti nyata, metode alami bukan sekadar teori, melainkan jalan hidup yang membawa kualitas lebih baik. Perdebatan akademis tetap ada, tentu.
Ada yang berkata kepada saya, "Bukankah ini semua belum bisa menandingi data klinis obat tidur terbaru?" Saya menjawab dengan tenang, "Mungkin data lab menunjukkan kecepatan pil, tapi lihatlah saya. Saya berdiri di hadapan Anda dengan tidur cukup, tanpa ketergantungan, tanpa efek samping. Bukankah ini juga data? Data hidup. Jadi, malam ini, saat Anda mendengar kisah saya, ingatlah bahwa saya bukan hanya seorang dokter, tetapi juga seorang mantan pasien insomnia. Apapun yang saya sarankan, saya sendiri sudah lalui. Saya sudah tahu rasa putus asa di ranjang panjang, tahu rasa bahagia ketika akhirnya lelap, tahu rasa haru ketika rutinitas sederhana mengembalikan hidup saya. Itulah kenapa saya bicara dengan begitu yakin. Karena saya bukan sekadar membagi teori, tetapi membagi pengalaman hidup. Dan saya di sini untuk meyakinkan Anda, jika seorang lansia beruban seperti saya bisa mengubah nasib dengan cara alami, Anda pun bisa. Yang dibutuhkan bukan pil ajaib, melainkan kesabaran, ketekunan, dan keyakinan bahwa tidur adalah hak dasar tubuh yang bisa kembali kapan saja. Kini perjalanan kita sampai di penghujung. Setelah berputar menyelami ramuan alam, ritual malam, hingga kisah pribadi saya sendiri, kita harus menutupnya dengan tenang, seperti menurunkan lampu panggung setelah konser panjang. Penutup ini bukan kesimpulan kaku, melainkan bisikan lembut agar hati Anda pulang dengan keyakinan penuh. Tidur yang baik adalah mungkin, bahkan untuk Anda yang kini mendengarkan dengan mata setengah berat. Kita sudah berbicara tentang madu dan kayu manis, manis hangat yang bekerja sama dengan tubuh. Lalu pisang, sahabat sederhana berpakaian kuning yang kulitnya menyimpan rahasia. Kita menemui lavender, wangi ungu yang menenangkan pikiran, dan magnesium, mineral kecil dengan beban besar yang menjaga rem otak tetap bekerja. Kita juga berjalan melalui benteng tidur berupa suhu, cahaya, dan suara yang harus dijaga. Kemudian kita bicara tentang kebiasaan harian, cahaya matahari pagi, kopi disimpan sebelum sore, olahraga ringan, makan malam yang ramah tidur. Selanjutnya ritual malam, diakhiri oleh program 21. Hari yang menanam kebiasaan Papua, semua ditopang oleh jurnal tidur sebagai cermin diri, dan akhirnya kita melihat kisah pribadi saya sendiri sebagai pasien sekaligus pengajar. Semua itu membawa kita kepada satu kesadaran. Tidur bukan perkara instan. Ia adalah tarian yang membutuhkan musik, panggung, kostum, dan penari. Musiknya adalah hormon tubuh, panggungnya kamar tidur, kostumnya nutrisi alami, dan penarinya kebiasaan harian. Bila semua bergerak selaras, pertunjukan bernama malam berlangsung sempurna. Ada pelajaran kebijaksanaan yang selalu saya ulang di akhir seminar. Hidup panjang bukan sekadar hasil dari makanan sehat atau olahraga. Hidup panjang adalah hadiah dari tidur nyenyak yang konsisten. Tidur adalah saat tubuh memperbaiki dirinya, merajut ulang jaringan, membersihkan racun otak, bahkan memperpanjang ujung kromosom, si telomere, yang jadi penanda usia biologis. Jika kita menunda tidur, sama saja kita sedang memperpendek masa depan. Mari kita biarkan ada informasi aneh terakhir sebagai bunga penutup. Di Tibet, ada tradisi dream yoga, bermeditasi sambil setengah bermimpi. Mereka percaya tidur bukan hanya untuk istirahat, melainkan perjalanan spiritual. Secara ilmiah mungkin sulit diverifikasi, tetapi ide itu indah. Tidur adalah lebih dari sekadar mematikan lampu. Tidur adalah jembatan menuju dunia yang lebih dalam. Saya ingat suatu malam di usia ke-80. Saya duduk di kursi, membaca puisi sederhana, lalu menutup buku. Segelas teh madu saya letakkan di meja. Aroma lavender tipis mengisi ruangan. Suhu kamar sejuk. Saya menarik napas panjang dan membisikkan pada diri saya sendiri, "Terima kasih, tubuh tua, telah setia bekerja hari ini.
Sekarang waktumu beristirahat. Saya pun masuk tidur tanpa perlawanan. Besok paginya saya bangun dengan tubuh segar dan hati dipenuhi rasa syukur. Itulah momen di mana saya yakin tidur yang damai adalah hadiah, bukan hanya aktivitas. Humor kecil untuk menutup, cucu saya pernah bertanya, "Kakek, kalau tidur itu penting sekali, kenapa orang bilang tidur panjang itu artinya meninggal?" Saya terbahak, lalu menjawab, "Tidur panjang terbaik justru setiap malam. Nah, yang meninggal itu justru tidur tanpa mimpi sama sekali." Ia tak paham sepenuhnya, tapi ikut tertawa. Humor tipis ini membuat saya sadar, kita memang sering salah menamai sesuatu. Tidur panjang setiap malam sebenarnya adalah investasi hidup. Ya. Dan sekarang saya ingin biarkan suara saya melambat, irama yang menurun lembut. Bayangkan ruangan Anda kini tenang, cahaya meredup, udara sejuk menyentuh kulit. Biarkan kata-kata saya menjadi selimut halus. Tidur adalah hak Anda. Ia bukan kemewahan yang hanya dimiliki segelintir orang. Ia ada di genggaman setiap orang yang mau memberi kesempatan tubuhnya beristirahat. Jadi biarkan malam ini menjadi awal, jangan menunggu besok atau lusa. Mulailah dari secangkir ramuan madu, dari mematikan gawai lebih awal, dari aroma bunga yang sederhana. Tutup mata, dengarkan detak jantung, rasakan tubuh yang bersyukur. Pikiran boleh berkelana, tetapi tubuh sudah tahu jalan pulang. Pulang ke tidur, pulang ke perbaikan, pulang ke hidup yang lebih panjang. Biarkan kata-kata ini jadi bisikan terakhir sebelum Anda memasuki mimpi. Anda tidak sendirian. Puluhan tahun pengalaman, ribuan pasien, dan satu tubuh tua ini semuanya bersaksi. Tidur yang damai mungkin untuk siapa saja. Dan kini gilirannya Anda. Perjalanan panjang ini telah menuntun kita melalui seluruh lanskap tidur alami. Dari madu dan kayu manis yang memanfaatkan triptofan, pisang dan kulitnya penuh magnesium, lavender dengan wangi menenangkan otak serta magnesium, mineral dasar yang mengisi ulang sistem saraf. Kita membentengi tidur dengan kamar sejuk, gelap, dan tenang. Sebuah benteng yang melindungi kita dari kebisingan modern. Kita melatih jam biologis dengan cahaya matahari pagi, membatasi kopi, olahraga ringan, dan makan benar. Kita menutup hari dengan ritual, mandi hangat, teh hangat, diffuser lembut, hingga napas pelan. Kunci dari semua itu adalah konsistensi. Program 21 hari mengajarkan bahwa kebiasaan butuh kesabaran agar tertanam. Catatan tidur menjadi cermin yang jujur, memperlihatkan pola unik setiap orang, dan kisah pribadi saya sendiri membuktikan, bahkan seorang dokter yang pernah kalah oleh insomnia bisa bangkit kembali dengan cara alami, tanpa obat. Humor kecil dan info unik sepanjang perjalanan ini mengingatkan bahwa tidur adalah ilmu sekaligus seni, serius namun ringan, mendalam tapi tetap penuh senyum. Akhir dari perjalanan ini bukan sekadar teori. Ia adalah panggilan untuk Anda. Perlakukan tidur sebagai sahabat, bukan lawan. Mulailah dengan langkah kecil malam ini. Segelas madu, bantal lavender, lampu redup pukul 10. Biarkan tubuh kembali pada ritme sejatinya. Karena tidur adalah jembatan yang membawa kita dari hari melelahkan menuju esok yang segar. Dan sekarang, dengan suara yang menurun pelan, saya hanya ingin berkata, semoga malam ini menjadi awal dari tidur panjang yang penuh kedamaian. Akhir skrip, selamat malam.